warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundi Permatasari, NIM 1930401024. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian korelasi dan cara menghitung korelasi. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carl Pearson pada awal tahun 1900. Oleh sebab itu terkenal dengan sebutan korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk menghubungkannya. Besar angka korelasi disebut koefisien korelasi, dinyatakan dengan lambang R kecil. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam artian hubungan sebab akibat atau timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Akibatnya dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau yang memengaruhi disebut variabel bebas atau independen, dan data akibat atau yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X atau X1, X2, X3, sampai Xn, tergantung banyaknya variabel bebas. Variabel terikat atau dependen dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya yaitu kegunaan korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Adapun kegunaan korelasi ini antara lain, yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Dengan demikian, maka R kuadrat disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Hal ini disebabkan R kuadrat X 100% terjadi dalam variabel terikat Y yang mana ditentukan oleh variabel X. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu menghitung nilai koefisien korelasi. Untuk menghitung korelasi antara variabel bebas independen dengan variabel terikat atau dependen dapat digunakan rumus sebagai berikut, di mana N sigma XI Y kurang sigma XI kali sigma Y per akar sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, dengan RYXI sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X. XI merupakan variabel bebas independen, Y variabel terikat atau dependen, N banyaknya data. Di mana nilai R selalu terletak antara min 1 dan 1, sehingga nilai R tersebut dapat ditulis R besar sama min 1 atau R kecil sama plus 1. Untuk R sama dengan plus 1, berarti ada korelasi positif sempurna antara variabel X dan variabel Y. Sebaliknya, jika R sama dengan min 1, berarti korelasi negatif sempurna antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan R sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi antara X dan Y. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut, di mana X yaitu pendapatan 800, 900, 700, 600, 700, 800 dalam ribuan, Y yaitu konsumsi 300, 300, 200, 100, 200, 200 dalam ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu sebagai berikut. Biar memudahkan, kita buat seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai-nilai sigma X sama dengan 4500, sigma Y sama dengan 1300, sigma Y kuadrat sama dengan 3.430.000, sigma Y kuadrat sama dengan 310.000, sigma XY sama dengan 1.010.000, dan N sama dengan 6. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, di mana R sama dengan 6 kali 1.010.000 dikurang 4.500 dikali 1.300 per akar 6 dikali 3.430.000 dikurang 4.500 kuadrat
dikali akar 6 dikali 310.000 dikurang 1.300 kuadrat. Sama dengan 6.060.000 dikurang 5.850.000 per akar 20 dikali 20 juta 580.000 dikurang 20.250.000 akar dikali akar 1.860.000 kurang 1.610.000 sama dengan 210.000 per 574,4.563 kali 412,3106 sama dengan 210.000 per 236.854,4 sama dengan 0,886621. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,88686621 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya peningkatan pendapatan seorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mardatila MA akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu C. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel. Dalam analisis statistika, menentukan ukuran korelasi merupakan hal yang penting, karena hal ini bisa mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nilai korelasi itu biasanya berada pada interval min1 kecil sama dengan R dan kecil sama dengan 1. Untuk korelasi yang besar dari 0 maka arahnya akan positif. Sebaliknya untuk korelasi yang koefisiennya kecil dari 0 maka angkanya akan negatif. Maka semakin besar nilai R semakin kuat pula hubungan korelasinya. Metode statistika yang mempelajari tentang korelasi terdapat pada statistik parametrik dan non-parametrik. Dalam statistik parametrik, ukuran korelasi yang biasa dipakai adalah koefisien korelasi produk momen person. Statistik ini memerlukan asumsi seperti pengakuan skala interval dan berdistribusi normal bivariat. Sedangkan statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi tertentu, tetapi data minima berskala ordinal. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan variabel X atau variabel bebas dan variabel tidak bebas atau Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah A. Apabila hubungannya positif, artinya jika X naik maka variabel Y juga naik. B. Apabila hubungannya bersifat negatif, artinya jika variabel X naik maka variabel Y akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika variabel X turun maka variabel Y akan naik. C. Apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilai yang akan menunjukkan angka 0. Dalam uji korelasi terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yaitu 1. Melihat dari R hitung. Caranya untuk mengetahui R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung besar dari R tabel maka HO ditolak, artinya kedua variabel memiliki hubungan. Apabila R hitung kecil dari R tabel maka HO diterima, artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan. 2. Melihat dari nilai signifikan. Caranya apabila nilai signifikan variabel kecil sama dengan 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Apabila besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. 3. Melihat nilai Pearson correlation. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Sebaliknya, apabila tidak sama dengan 0, maka kedua variabel terdapat hubungan. Selanjutnya, pengujian korelasi Pearson menggunakan aplikasi SPSS. Versi SPSS yang digunakan adalah versi 22. Cara pengujiannya sebagai berikut. 1. Buka aplikasi SPSS pada variabel view. Silakan atur karakter
data terlebih dahulu, misalnya pada aplikasi yang telah dipaparkan pada makalah. 2. Lalu masukkan data di data view sesuai kolom variabel yang telah dibuat sebelumnya. 3. Klik menu analis, setelah itu correct, setelah itu bivariate. 4. Maka akan muncul kotak dialog. Lalu pindahkan variabel X dan Y ke kotak variables pada correlation, coefficient, centang person, pada text signification, centang to violet, dan terakhir centang flag significant correlation, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil. Perhatikan pada kolom correlation yang telah dipaparkan pada makalah. Interpretasi uji korelasi person. Setelah melakukan pengujian menggunakan SPSS, selanjutnya hasil yang diperoleh lalu diinterpretasikan supaya tahu data yang diuji korelasi memiliki hubungan atau tidaknya. Lanjut kita masuk kepada poin D, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji asumsi multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada cross-sectional. Analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X dan variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan responsif. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Cara penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain: 1. Hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. 2. Hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. 3. Hubungan antara suhu dengan ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel response atau variabel akibat, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. 1. Menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. 2. Mengidentifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau response. 3. Lakukan pengumpulan data. 4. Hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. 5. Hitung A dan B berdasarkan rumus sebelumnya. 6. Buatlah model persamaan regresi linear sederhana. 7. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau akibat. Penguji parameter model regresi linear. Penguji parameter ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, baik secara serentak maupun secara parsial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas TIK Septrianan 1930/1008 akan menjelaskan tahap pembentukan model regresi linear sederhana. Ada beberapa prosedur pembentukan model RLS, itu yang pertama input data. Input data dilakukan untuk pemilihan variabel, baik variabel independen maupun variabel
independen terhadap permasalahan yang dipecahkan serta memspesialisasikan hubungan fungsional antar variabel. Contohnya saja bisa kita ambil seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh berat badan terhadap tinggi badan. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa X berat badan variabel dependen, Y tinggi badan variabel independen. Yang kedua, uji kenormalan. Uji kenormalan pada regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Yang ketiga, diagram sebar digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang keempat, menghitung korelasi. Model korelasi merupakan nilai yang menunjukkan adanya hubungan antar dua variabel, tetapi tidak menunjukkan sebab akibat dari variabel tersebut. Untuk mempermudah perhitungan, maka estimasi terlebih dahulu interval dari parameter X dan Y. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengujian parameter regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen atau Y. Signifikan ini berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan untuk menguji hipotesis 0 bahwa θ sama dengan 0, lawan untuk suatu tanding yang disesuaikan dengan persoalan. Kembali digunakan distribusi T derajat kebebasan N-2 untuk mendapatkan suatu daerah kritis dan kemudian mendasarkan keputusan atas nilai. Sekianlah penjelasan